Assalamualaikum Bu Nilam. Ya Bu Nilam, saya ada tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 kepala sekolah. Satunya kepala sekolah yang ada di sekolah saya mengajar. Ibu ya. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Ini ada 8 pertanyaan selama wawancara yang akan saya tanyakan ke Bu Nilam. Setelah itu dalam Bu Nilam menjawab pertanyaan ini, selanjutnya nanti akan saya analisa dengan 439 materi yang sudah kami dapatkan di CGP. Ya Bu ya. Yang pertama saya menanyakan selama ini bagaimana Bu Nilam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Biasanya untuk dilema etika maupun rujukan moral ini merupakan hal yang berat buat seorang kepala sekolah, karena ini 2 kasus yang memang yang satunya itu benar sama benar, yang satunya mungkin benar dan salah menurut orang lain. Tapi untuk seorang kepala sekolah harus bijak dalam membuat kebijakan. Jadi hal-hal yang harus dipertimbangkan, apakah menyangkut tentang dilema etika atau kebijakan moral ini, mungkin apakah keputusan itu menyangkut orang banyak, kemudian apakah keputusan itu memiliki rasa keadilan, kemudian atau hanya kasihan, kemudian manakah keputusan yang benar. Iya benar. Berarti bisa saya katakan ini ya Bu ya, bahwa Bu Nilam itu di dalam mengambil keputusan antara dilema etika dan rujukan moral itu harus memperhatikan apakah keputusan itu sesuai dengan kepentingan orang banyak dan juga rasa keadilan. Begitu ya Bu Nilam ya. Ya, saya lanjut dengan pertanyaan yang kedua ya Bu. Nah, di sini selama ini bagaimana Bu Nilam menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk keputusan yang seperti itu, kita harus menjunjung nilai etika dan juga moral kemanusiaan, karena di sini sekolah manusia. Jadi bagaimana kita bisa melakukan demi orang banyak, kemudian bagaimana kita bisa membuat sebuah keputusan yang mungkin berdampak bagi orang lain. Seperti itu ya Bu Nilam ya. Nah berarti Bu Nilam itu mengambil keputusannya antara kepentingan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral, dan apakah keputusan yang diambil itu berdampak kepada orang lain yang banyak gitu ya Bu ya. Saya lanjut dengan pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Bu Nilam lakukan selama ini. Saat kita mengambil sebuah keputusan, yang pertama kita lakukan menganalisa kejadian. Setelah kita analisa, kita tentukan prioritas mana yang memang benar-benar dibutuhkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Apakah bisa untuk menunjang keputusan tersebut. Kemudian baru kita laksanakan rencana dan juga keputusan kita. Lalu kita evaluasi dan juga kita refleksikan setelah kita melaksanakan keputusan. Kalau bisa saya jabarkan lagi jawaban dari Bu Nilam tadi, langkah-langkah yang biasa diambil atau prosedur yang biasa diambil oleh Bu Nilam, yaitu yang pertama itu prioritas gitu ya Bu ya, menganalisa kejadian. Setelah itu prioritas mana yang diambil, setelah itu mengidentifikasi rencana, selanjutnya mengevaluasi, dan terakhir merefleksikan. Seperti itu ya Bu Nilam ya. Sepertinya Bu Nilam ini sudah pernah jadi CGP ya Bu? Saya bisa CGP.
Saya lanjut dengan pertanyaan yang keempat ya Bu ya. Nah, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nilam anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan yang saya anggap efektif saat mengambil keputusan pada saat-saat atau pada saat kasus dilema etika ini, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Antara lain tentunya apakah pertimbangan kita dan keputusan kita itu betul-betul menyangkut kemasyarakatan orang lain. Apakah keputusan itu bisa membawa manfaat dan juga berdampak luas bagi orang lain. Berarti dalam pengambilan keputusan, hal-hal efektif di dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan banyak hal ya Bu ya, yaitu yang pertama bermanfaat, nanti keputusan yang diambil dapat bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu ya Bu Nilam ya. Saya lanjut dengan yang pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangannya sendiri tentunya tidak hanya satu atau dua. Di sini salah satunya mungkin jika ternyata apa yang kita putuskan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata setelah kita mengambil keputusan, sumber daya yang ada di sekolah ini malah kurang memadai. Gitu. Dan yang ketiga, motivasi teman-teman saat menjalankan keputusan ini ternyata kurang. Jadi kita harus memberi motivasi kepada teman-teman supaya kita bisa melaksanakan apa yang sudah saya putuskan dan juga menjadi kebijakan sekolah. Ya Bu, saya ulangi lagi di sini bahwa Bu Nilam bila ada tantangan, beberapa tantangan di dalam pengambilan keputusan ini, jika keputusan itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan oleh Bu Nilam. Yang kedua, setelah keputusan itu diambil, kok sumber dayanya tidak sesuai gitu ya Bu ya, kurang memadai. Yang ketiga, motivasi yang kurang gitu, di antara rekan-rekan yang ada di sekolah, seperti itu ya Bu ya. Ya, tantangan seperti itu. Saya lanjut dengan pertanyaan yang keenam ya Bu. Nah, apakah Bu Nilam memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah apabila ada kasus-kasus seperti itu, Bu Nilam langsung menyelesaikan masalah itu? Apakah ada jadwal-jadwal tertentu atau seperti apa Bu? Ada situasi tertentu yang mungkin bisa kita selesaikan saat itu. Ada juga kondisi-kondisi tertentu yang tentunya kita harus membuat jadwal secara berkala gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Jadi dari hasil analisa itu, kemudian kita tentukan siapa saja yang terlibat dalam menyelesaikan masalah atau kondisi yang sedang kita hadapi. Kemudian kita siapkan sumber daya yang ada di sekolah. Setelah itu kita buat keputusan dan juga kebijakan yang untuk di tingkat sekolah. Kemudian mengawal tata pelaksanaan program, kemudian merefleksikan dan juga mengevaluasi. Jadi bisa saya ulangi bahwa di Nilam itu di dalam menyelesaikan masalah tergantung dengan kondisi ya Bu ya. Ada kondisi yang memang harus langsung diselesaikan seperti itu Bu Nilam ya. Ada juga yang harus dilihat dulu permasalahannya seperti apa, nah sumber dayanya seperti apa, begitu ya Bu Nilam ya. Saya lanjut dengan pertanyaan yang ketujuh ya Bu Nilam ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nilam dalam pengambilan keputusan? Kira-kira ada, atau untuk ada teman, atau untuk teman sharing atau seperti apa gitu? Jadi di sekolah itu merupakan sebuah sistem ya. Jadi di dalam sistem itu kita tidak bisa jalan sendiri. Tentunya di sekolah kita punya, misalkan untuk masalah keuangan, kita punya teman yang membantu di bidang keuangan. Kemudian untuk yang
di sarana prasarana sekolah, tentunya kita punya teman atau kita punya partner atau tim begitu ya, yang memang bertugas di situ. Jadi semuanya memang terlibat karena sekolah merupakan tugas. Berarti di dalam menyelesaikan sesuatu kasus atau permasalahan yang ada di sekolah, Bu Nilam sharing kepada teman-teman yang sesuai dengan job desk-nya gitu, seperti itu ya Bu Nilam. Nomor 8 yang terakhir ya Bu Nilam, dari semua hal yang telah saya sampaikan tadi, yang telah Bu Nilam sampaikan, pembelajaran apa yang dapat yang petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Krisna, terima kasih untuk yang ini. Tentunya kita bahwa segala sesuatu yang menyangkut dengan etika, kita harus betul-betul mempertimbangkan aspek kemanusiaan, aspek moral, aspek keadilan, dan juga tentunya kasih sayang. Itu mungkin yang bisa saya pelajari dari pengambilan keputusan yang yang memang sifatnya apakah itu benar dan benar atau benar dan salah. Nah, berarti Bu Nilam di dalam pengambilan keputusan dari nomor 1 sampai nomor 7 tadi, saya lihat semuanya itu bermuara kepada aspek moral. Nah, di situ ada aspek moral, ada aspek etika, dan juga ada terakhir kasih sayang. Seperti itu ya Bu Nilam ya. Ya, hanya itu saja wawancara dari saya Bu Nilam ya. Terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan oleh Bu Nilam yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebagai pemenuhan tugas saya di CGP ini. Terima kasih banyak Bu Nilam. Assalamualaikum. Senang sekali bisa membantu. Terima kasih Bu. Nanti ada tugas-tugas selanjutnya Bu. Silakan duduk. Terima kasih Pak Iwan. Hari ini saya minta waktunya jenengan sebentar karena saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Selanjutnya saya akan menganalisa sesuai dengan materi yang sudah saya dapatkan, yaitu 439. Nah, 4 paradigma, 3 penilaian, dan 9 pengujian. Seperti itu. Ya, dimaksudkan apakah saya itu sudah bisa memahami materi yang sudah saya dapatkan. Makanya setiap pertanyaan ini ada 8 pertanyaan Pak Iwan. Setiap pertanyaan bukan tentang benar atau salahnya, tapi kami diminta untuk menganalisa setiap jawaban dari kepala sekolah yang kami wawancarai. Seperti itu Pak Iwan. Terima kasih. Nah, ya itu saya jawab semampu saya ya, sesuai dengan apa pengalaman dan apa yang telah saya lakukan gitu. Siap Pak Iwan. Ya, monggo. Ya, bantu sebisanya apa ini yang perlu dijawab, monggo. Ya, Pak Iwan. Nah, di sini yang pertama, selama ini bagaimana Pak Iwan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Jadi pertama, kalau kita berbicara tentang kasus-kasus etika atau rujukan moral, pertama kita harus tahu dulu, memahami dulu kasus yang masuk kasus etika atau rujukan moral itu apa saja. Dengan mengetahui itu maka tidak salah tafsir dalam menyelesaikan masalahnya. Jangan-jangan kita keliru, ini bukan masalah etika moral, tapi kita selesaikan dengan cara-cara tertentu. Jadi kita perlu tahu, perlu pahami dulu apa kasus-kasus etika moral itu, dan sehingga nanti kita tidak salah dalam menangani kasus-kasus itu yang tentu saja dampaknya akan bermacam-macam, terutama untuk kemanusiaan dampaknya itu. Itu menurut saya, Bu Iis. Berarti jenengan apabila ada kasus-kasus, jenengan berarti mengidentifikasi dulu apakah itu termasuk etika moral atau rujukan moral seperti itu Pak Iwan G. Jadi permasalahan itu kita dulu, kita identifikasi dulu. Siap Pak Iwan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan
pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Pak Iwan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Iwan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dimana sama-sama benarnya dan sama-sama mengandung kebajikan. Kira-kira seperti apa Pak Iwan dengan mengambil keputusannya? Dua-duanya memang penting. Jadi kasus di mana pasti ada dua kepentingan yang saling berhubungan, itu pasti setiap kasus. Ada beberapa hal yang saling berhubungan, sehingga kita tidak menutup kemungkinan setiap kasus kita pertimbangkan dulu. Setiap kasus kita pertimbangkan dulu, kemudian jangan sampai penyelesaian dari kasus itu melanggar nilai kebajikan. Karena bagaimanapun baiknya hasil rekayasa penyelesaian kasus, kalau bertentangan dengan nilai kebajikan tentunya akan melanggar norma agama juga, dan tentu dampaknya juga kurang bagus. Jadi kepentingan itu harus kita selaraskan, semua solusi harus sesuai dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Ya, berarti apabila ada dua kasus, berarti dengan lebih memilih nilai kebajikannya untuk orang banyak, seperti itu. Betul, tapi tidak artinya tidak mengesampingkan kepentingan lainnya. Tetap kita akomodir kepentingan itu, tetap bagaimana kita selaraskan dengan nilai kebajikan. Ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Iwan lakukan selama ini di dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan tentu saya tidak sendiri, tetapi sebelum jauh melangkah untuk menyelesaikan kasus itu, yang pertama tentu kita analisis dulu permasalahannya itu. Kita analisis, kemudian yang kedua tentunya dalam menganalisis permasalahan itu sudah ada gambaran penyelesaian. Gambaran penyelesaian, apakah ada dukungan dari sumber daya manusianya untuk bisa terlibat dalam penyelesaian itu. Setelah ada kira-kira dukungan sumber daya manusia yang proporsional yang bisa membantu, kita tentukan rencananya, rencana penyelesaian seperti apa. Dan di situ tentu ada banyak, kita mungkin juga minta pertimbangan dari sumber daya yang ada itu, bagaimana kita merencanakan untuk menyelesaikan kasus-kasus etika moral itu. Setelah merencanakan, kita kegiatan untuk pelaksanaan. Dalam pelaksanaan itu, apakah sudah sesuai dengan perencanaan, apa kendala-kendala dalam pelaksanaan, apa dampaknya nantinya, itu untuk kita pertimbangkan. Setelah itu kita pantau, kita monitoring pelaksanaannya itu. Jadi monitoring, kemudian kita evaluasi. Setelah tahap evaluasi selesai, maka kita melakukan refleksi apa kekurangannya, kita perbaiki untuk kita selesaikan dengan Siap Pak Iwan. Langkah-langkahnya sudah sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari Pak Iwan dari awalnya, jaringan itu menganalisa dulu, selanjutnya mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kasus atau keputusan yang akan diambil, selanjutnya membuat rencana, selanjutnya pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan ini selanjutnya dimonitoring, setelah itu ada evaluasi, terakhir refleksi. Siap Pak Iwan. Nah, sekarang selanjutnya yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Iwan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, untuk efektif penyelesaian itu kembali ke masing-masing pelaku dalam menyelesaikan, baik dari kesungguhan dari yang akan menyelesaikan, kita yang akan menyelesaikan kasus itu, dan kesungguhan dari yang melakukan kasus, sehingga kita dari dua sisi itu kita temukan, cari jalan tengah, sehingga kalau kita mengetahui, terutama yang akan menyelesaikan seperti saya yang akan menyelesaikan kasus itu, pertama kita harus benar-benar tahu
obat yang pas gitu, untuk menyelesaikan kasus itu harus kita pelajari benar sehingga tidak menyinggung nanti hubungan dengan hak kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, dampak dan manfaatnya itu jangan sampai justru keputusan itu menyakitkan hati yang akan kita yang menerima yang melakukan masalah itu. Berarti penyelesaian yang efektif menurut Pak Iwan itu ya caranya menyelesaikannya itu harus dengan sesuai dengan nilai-nilai ya universal yang ada seperti itu. Ya, selanjutnya yang nomor 5 Pak Iwan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Cukup berat ini. Betul, karena ini merupakan tantangan Pak Iwan. Jadi kita lihat seberapa berat pelanggaran yang dilaksanakan. Apakah perlu pelaksanaan itu langsung di tempat itu kita selesaikan? Apa perlu merancang? Karena ini permasalahan ini kalau berat tentu dampaknya di penyelesaian cukup menyita pemikiran juga. Khawatirnya kan nanti dari penyelesaian itu malah tidak menyelesaikan masalah, menjadi masalah baru, sehingga kita betul-betul kita proses itu sesuai dengan langkah-langkah melihat prioritas masalahnya gitu Ya, saya ya, Pak Iwan, berarti tantangan yang jenengan hadapi itu pokoknya diselesaikan kasusnya sesuai dengan prioritas masalah yang ada, ya Pak ya. Ya, saya lanjut dengan pertanyaan yang keenam. Apakah Pak Iwan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Iwan langsung menyelesaikan, umpamanya ada kasus langsung diselesaikan pada saat itu juga di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tentu dan prosedur seperti apa yang Pak Iwan jalankan? Ya, terima kasih Chris. Yang pertama memang kita lihat dulu, kalau memang prioritasnya penyelesaiannya bisa langsung diselesaikan saat itu juga, dan memang butuh penanganan saat itu juga, karena kalau ditunda-tunda ini akan berakibat pada yang lainnya, menyebabkan permasalahan baru. Itu harus diselesaikan di saat itu juga. Berarti sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya Pak ya. Ketika permasalahan itu tidak dapat kita selesaikan dengan mudah, harus perlu pemikiran, perlu tindakan yang lebih baik, mengingat manfaat dan dampak dari itu, ya kita buat rencana untuk menyelesaikan, jadwal yang bisa kita sepakati bersama untuk menyelesaikan masalah. Ya, Pak Iwan, berarti sesuai prioritas masalah itu kira-kira harus segera diselesaikan apa tidak gitu, seperti itu Pak Iwan ya. Sekarang yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Iwan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi manusia itu kan punya kekurangan, ya, nggak kekurangan. Jadi alangkah baiknya setiap permasalahan itu kita juga punya komunitas untuk menyelesaikannya, sehingga ada orang-orang yang bisa membantu kita mempertimbangkan solusi yang tepat. Bisa yang hadir dari teman-teman kita yang terdekat, dari lingkungan kerja kita, bisa dari warga sekolah. Misalnya kalau dilibatkan warga sekolah, selalu kita harus melibatkan peran-peran anak-anak, wali murid, kemudian stakeholder, komite dan sebagainya. Itu kalau kita butuhkan dalam menyelesaikan itu, kita minta pertimbangan seperti itu, terutama yang orang-orang dekat kita yang dalam lingkungan kerja. Ya, berarti di dalam setiap menyelesaikan masalah pasti Pak Iwan meminta saran dari teman dekat. Kalau bisa juga dengan warga sekolah atau komite gitu ya Pak Iwan ya. Sekarang pertanyaan yang ke-8 Pak Iwan. Dari semua hal yang telah Pak Iwan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Iwan petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika?
selama ini Pak Iwan di dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika selama jenengan di sini? Karena setiap permasalahan pasti ada solusi. Jadi itu kuncinya. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Kalau kita tidak mampu sendiri untuk memecahkan masalah itu, tentu kita juga dapat berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya, saling mengisi kekurangan kita. Di sini kita tidak, sehingga tidak muncul kata gegabah untuk memutuskan sesuatu. Dan perlu diingat bahwa keputusan itu membawa dampak dan manfaat, sehingga kita harus memikirkan terutama penyelesaian yang berdampak baik terhadap setiap kasus itu maupun kepada lingkungan yang sekitar yang kita hadapi. Pak Iwan ini memiliki keyakinan bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya, seperti itu Pak Iwan ya. Kalau Pak Iwan tidak bisa menyelesaikan sendiri, Pak Iwan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat yang lain, seperti itu Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Selanjutnya mungkin saya nanti akan saya analisa jawabannya Pak Iwan hari ini. Nah, terima kasih banyak atas waktunya.